Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Saya ucapkan terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang sudah mau mengikuti perkuliahan pada hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dosen yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk menerangkan atau menjelaskan materi mengenai akuntansi musyarakah, yang dimana kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya, Niko Yuliantino, selaku moderator pada hari ini. Lalu yang kedua ada Ginasti Firda Maryam. Lalu yang ketiga ada Khurun Nadir Nabila. Lalu yang keempat ada Dwi Khonisah Nurul Hidayah. Lalu yang terakhir ada Mbak Oci Indar Cahyani. Langsung saja, mungkin untuk pemaparan materi yang pertama mengenai pengertian dan juga rukun tentang musyarakah, yang akan saya sampaikan secara singkat pengertian dari musyarakah. Pengertian dari musyarakah secara bahasa syirkah adalah bercampurnya antara harta yang satu dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Sedangkan menurut syarah, musyarakah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerjasama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Syirkah atau musyarakah berarti akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau mal dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama-sama sesuai kesepakatan yang berlaku. Jadi dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik usaha yang sudah berdiri dari dulu ataupun baru dimulai, di mana keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Lalu yang selanjutnya, materi yang kedua, rukun musyarakah. Rukun musyarakah, para ulama memperselisihkan mengenai rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul. Sebab ijab qabul, akad yang menentukan adanya syirkah. Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti akad jual beli, dan jumhur ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam syirkah. Adapun rukun syirkah menurut para ulama meliputi yang pertama sigot, ijab dan qabul. Adapun syarat sah dan tidaknya akad syirkah tergantung pada suatu yang ditransaksikan, dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang syirkah dari peseronya. Lalu yang selanjutnya, yang kedua ada al-aqidain, subjek perikatan, syarat menjadi anggota perserikatan, yaitu yang pertama orang yang berakal, balik, lalu yang ketiga merdeka atau tidak dalam paksaan. Persyaratan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, mahalul aqd, objek perikatan. Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan, kehendaklah berupa yang pertama, modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan. Lalu yang ketiga, modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu. Sekian pemaparan materi mengenai pengertian musyarakah maupun rukun musyarakah tersebut. Selanjutnya ada karakteristik musyarakah berdasarkan PSAK 106, yaitu ada para mitra atau syarik bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Yang selanjutnya ada investasi musyarakah dapat diberikan atau dibentuk dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas. Yang selanjutnya ada keuntungan usaha
Keuntungan usaha musyarakah dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang telah disetorkan, baik berupa kas maupun aset non-kas, atau sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh para mitra. Yang selanjutnya lagi ada rugi. Rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang telah disetorkan. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya, dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya atau dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. Yang terakhir ada porsi jumlah bagi hasil. Untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. Nah, pengelola musyarakah ini mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri. Selanjutnya ada ruang lingkup dalam PSAK 106. Untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah tidak mencangkup pengaturan perlakuan akuntansi atau obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad musyarakah. Musyarakah adalah salah satu bentuk kontrak syariah dalam Islam yang digunakan untuk pembiayaan atau investasi bersama antara dua pihak atau lebih. Ruang lingkup musyarakah meliputi beberapa aspek, yaitu seperti pembiayaan, investasi, kemitraan bisnis, dan lain sebagainya. Yang pertama ada pembiayaan. Musyarakah dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan dalam berbagai transaksi ekonomi, seperti pembiayaan proyek, pembiayaan modal kerja, atau pembiayaan barang modal. Dalam musyarakah, pihak-pihak yang terlibat berbagai modal, risiko, dan keuntungan sesuai dengan proporsi yang disepakati. Yang kedua ada investasi. Musyarakah juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan investasi bersama. Para investor dapat melakukan musyarakah untuk berinvestasi dalam proyek atau bisnis tertentu dengan tujuan membagi risiko dan mendapatkan keuntungan yang adil berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada kemitraan bisnis. Musyarakah dapat digunakan dalam membentuk kemitraan bisnis antara dua pihak atau lebih yang berkontribusi dengan modal dan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Yang keempat ada proyek bersama. Dalam proyek-proyek besar yang membutuhkan modal dan sumber daya yang cukup besar, musyarakah dapat digunakan sebagai mengumpulkan modal dari beberapa pihak yang berpartisipasi dalam proyek tersebut. Dengan demikian, risiko dan keuntungan dari proyek tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan musyarakah tersebut. Yang terakhir ada investasi properti. Musyarakah juga dapat digunakan dalam investasi properti. Para investor dapat membentuk musyarakah atau membeli properti secara bersama-sama, mengelola dan mengembangkan properti tersebut, dan membagi keuntungan dari sewa atau penjualan properti tersebut sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka dalam musyarakah tersebut. Selanjutnya ada akuntansi mitra aktif, yang dimana awalnya itu saat akad. Tahapan pada saat akad yang pertama ini investasi musyarakah yang diakui pada saat menyisihkan kas atau aset non kas untuk usaha musyarakah, yang dimana terdapat debitur aset non kas dan juga kreditur investasi musyarakah. Lalu yang kedua ada pengukuran investasi musyarakah yang di dalamnya ini berbentuk kas dan juga berbentuk non kas. Selanjutnya yang ketiga ada selisih kenaikan aset musyarakah. Yang keempat apabila proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset atau penurunan ini langsung diakui sebagai kerugian. Lalu yang kelima ada biaya yang terjadi akibat akad musyarakah yang tidak dapat diakui sebagai investasi musyarakah. Lalu yang keenam, penerimaan dana musyarakah ini dari mitra pasif yang diakui sebagai investasi musyarakah. Selanjutnya, selama akad ini ada bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang diselisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad atau dikurangi dengan kerugian. Lalu yang kedua, nilai tercatat aset musyarakah non kas pada saat penyisihan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyisihan dan kerugian. Selanjutnya, akhir akad ini diakhiri investasi musyarakah yang belum dibayarkan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.
Selanjutnya ada pengakuan hasil usaha yang diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. Baik, berikutnya yaitu penjelasan terkait akuntansi mitra pasif. Pada saat akad, yang pertama, investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Dengan penulisan jurnalnya yaitu debit pembiayaan musyarakah, kemudian kredit kas atau non-kas. Yang kedua, pengukuran investasi musyarakah, yaitu dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, kemudian dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai yang pertama, keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad, dan yang kedua, kerugian pada saat terjadinya. Berikutnya, investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan jika ada. Berikutnya, biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Penulisan jurnalnya yaitu debit beban akad musyarakah dan kredit kas. Berikutnya yaitu selama akad. Yang pertama, bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad nilai sebesar A jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian jika ada. Yang kedua yaitu nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian jika ada. Berikutnya, bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian jika ada. Untuk bagian akhir akad, pada saat akad berakhir, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Kemudian untuk pengakuan hasil usaha, pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Oke, materi berikutnya yaitu tentang penyajian dan pengungkapan musyarakah. Dalam penyajian musyarakah, yang pertama, mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan, yaitu kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah. Berikutnya, dana musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer. Kemudian, selisih penilaian aset musyarakah bila ada disajikan sebagai unsur ekuitas. Yang kedua yaitu mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Yang pertama, kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Yang kedua, keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari investasi musyarakah. Berikutnya yaitu pengungkapan musyarakah. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain. Yang kedua, pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif. Yang terakhir yaitu pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Setelah kita belajar berbagai materi mengenai akuntansi musyarakah, selanjutnya kita akan belajar berlatih soal. Soal nomor 1, tanggal 25 November 2022, Bank Syariah menerima pengembalian modal musyarakah sebesar 50 juta dari Adam sebagai mitra aktif pengelola. Tuliskan jurnal yang harus dibuat Bank Syariah dari transaksi akad tersebut. Penyelesaiannya, kas atau rekening syariah pada debit 50 juta, investasi musyarakah pada kredit 50 juta. Soal nomor 2, dalam suatu akad musyarakah pada bulan Desember, terjadi kerugian sebesar 600.000. Berdasarkan kesepakatan atas porsi modal musyarakah, persentase bagi hasil atau kerugian antara bank syariah dan nasabah adalah 60% banding 40%.
Tuliskan jurnal yang harus dibuat bank syariah berdasarkan kerugian tersebut. Maka penyelesaiannya, kerugiannya ditanggung oleh bank syariah hanya sebesar porsi modal yang disetorkan, yaitu sebesar 60% dari 600.000, yaitu 360.000. Maka pencatatan jurnalnya, kerugian musyarakah pada debit 360.000, investasi musyarakah pada kredit 360.000. Soal nomor 3, tanggal 5 Februari 2023 dibayar beban praakad seperti pembuatan studi kelayakan proyek, penelitian kelayakan proyek sebesar 6 juta. Tuliskan jurnal yang harus dibuat bank syariah berdasarkan transaksi akad tersebut. Maka penyelesaiannya, uang muka praakad musyarakah pada debit 6 juta, kas pada kredit 6 juta. Soal nomor 4, tanggal 11 Januari 2023 pada saat pembiayaan musyarakah disetujui dan disepakati oleh Husein, LKS Barokah mempunyai kewajiban yang berupa komitmen investasi musyarakah sebesar 90 juta. Dengan disepakati musyarakah, maka LKS sebagai penyedia modal memiliki kewajiban komitmen, sehingga perlu dilakukan jurnal komitmen atau rekening administratif. Tuliskan jurnal yang harus dibuat oleh LKS Barokah. Maka penyelesaiannya, kontrak komitmen investasi musyarakah pada debit 90 juta, kewajiban komitmen investasi musyarakah pada kredit 90 juta. Soal nomor 5, PT A dan B membentuk perusahaan musyarakah dengan komposisi modal PT A sebesar 60% dan PT B sebesar 40%. Pada tanggal 1 Maret, PT A dan PT B melakukan investasi modal musyarakah sebesar 500 juta. Bagaimana jurnal transaksi akuntansinya? Maka penyelesaiannya, untuk investasi modal mitra aktif, kas pada debit 300 juta, modal mitra aktif pada kredit 300 juta. Untuk investasi modal mitra pasif, kas pada debit 200 juta, modal mitra pasif pada kredit 200 juta. Soal nomor 6, PT A dan B membentuk perusahaan musyarakah dengan komposisi modal PT A sebesar 50% dan PT B sebesar 50%. Pada tanggal 13 Januari 2023 diakui bahwa perusahaan musyarakah memperoleh pendapatan sebesar 1 miliar. Bagaimana jurnal transaksi akuntansinya? Penyelesaiannya, kas pada debit 1 miliar, pendapatan musyarakah pada kredit 1 miliar. Soal nomor 7, Bank Syariah Iktisaduna dan PT JIT mengadakan kerjasama dengan sistem musyarakah. Pada tanggal 15 Januari, Bank Syariah Iktisaduna sebagai mitra pasif memberikan kontribusi modal sebesar 500 juta dan PT JIT sebagai mitra aktif memberikan kontribusi modal sebesar 1 miliar. Tuliskan jurnal transaksi komitmen PT JIT sebesar pembiayaan yang disetujui tersebut. Maka penyelesaiannya, hak komitmen pembiayaan musyarakah pada debit 1 miliar, kontra komitmen pembiayaan musyarakah pada kredit 1 miliar. Soal nomor 8, Bank Syariah Iktisaduna dan PT JIT mengadakan kerjasama dengan sistem musyarakah. Pada tanggal 15 Februari, Bank Syariah Iktisaduna sebagai mitra pasif memberikan kontribusi modal sebesar 500 juta dan PT JIT sebagai mitra aktif memberikan kontribusi modal sebesar 1 miliar. Pada tahap pertama, Bank Syariah Iktisaduna menyerahkan dana kepada PT JIT untuk tahap pertama sebesar 600 juta. Tuliskan jurnal pembiayaan musyarakah tahap pertama tersebut. Maka penyelesaiannya, rekening mitra pasif PT JIT pada debit 600 juta, investasi musyarakah pada kredit 600 juta. Soal nomor 9, tanggal 20 Agustus 2022, LKS Anugrah menyerahkan modal non-kas atau aset berupa mesin pemintal Yamato dengan nilai sebesar 30 juta. Tuliskan jurnal dari transaksi tersebut. Maka penyelesaiannya, investasi musyarakah pada debit 30 juta, persediaan atau aset musyarakah pada kredit 30 juta. Soal nomor 10, sesuai kesepakatan pada tanggal 30 September 2022 atau jatuh tempo akad musyarakah, sisa modal musyarakah sebesar 3 juta harus dikembalikan oleh Hasan sebagai mitra aktif.
Namun hingga jatuh tempo pembayaran, Hasan sebagai mitra aktif belum mengembalikan modal tersebut. Tuliskan jurnal dari pernyataan tersebut. Maka penyelesaiannya, piutang mitra pada debit 3 juta, investasi musyarakah pada kredit 3 juta, kas atau rekening nasabah pada debit 3 juta, piutang mitra pada kredit 3 juta. Baiklah, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab, mulai dari kelompok 1 yang akan saya jawab sendiri. Saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana perbedaan antara akuntansi mitra aktif dan akuntansi mitra pasif? Dan berikanlah contoh kasus perjumlahannya. Izin menjawab pertanyaan tersebut. Perbedaan antara akuntansi mitra aktif dan akuntansi mitra pasif terletak pada peran masing-masing mitra dalam bisnis dan bagaimana laba atau kerugian dibagi antara mitra-mitra tersebut. Mitra aktif akan menerima bagian yang lebih besar dari laba atau kerugian bersih karena mereka bertindak sebagai pengelola aktif bisnis tersebut. Mitra pasif akan menerima bagian sesuai dengan persentase kepemilikan mereka dalam bisnis tersebut gitu. Terus contoh penjumlahannya, dalam suatu akad musyarakah pada bulan Desember terjadi kerugian sebesar 600.000 berdasarkan kesepakatan atas porsi modal musyarakah. Persentasi bagi hasil atau kerugian antara bank syariah dan nasabah adalah 60% banding 40%. Tuliskan jurnal yang harus dibuat bank syariah berdasarkan kerugian tersebut. Penyelesaian, maka kerugian yang ditanggung oleh bank syariah hanya sebesar porsi modal musyarakah, yaitu sebesar 60% kali 600.000 sama dengan 360.000. Maka pengakuan kerugian musyarakah oleh bank syariah yaitu DR kerugian musyarakah 360.000, lalu CR investasi musyarakah 360.000, seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana pengakuan akuntansi apabila terjadi kerugian akibat adanya kelalaian mitra musyarakah? Pada saat akad berakhir, keuntungan yang belum diterima bank dari mitra musyarakah diakui sebagai piutang musyarakah. Apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung kerugian tersebut. Adapun untuk pencatatan jurnalnya adalah kerugian musyarakah pada debit, investasi musyarakah pada kredit. Berikutnya ada pertanyaan dari kelompok 4. Dalam musyarakah mutanakisoh, secara spesifik bagaimana cara khusus menentukan besaran angsuran dan sewa yang harus dibayar nasabah? Dan apakah terdapat batas maksimal dalam penentuan waktu pembayaran dalam jenis musyarakah mutanakisoh tersebut? Dalam akuntansi musyarakah mutanakisoh yang melibatkan unsur sewa dan kerjasama, pencatatan jurnal dapat dilakukan sebagai berikut. Untuk pencatatan sewa pada debit, piutang sewa pada kredit. Jika sebagai mitra kerja menyewa aset dari pemilik aset, maka biaya sewa atau beban sewa pada debit, utang sewa pada kredit. Untuk pencatatan kontribusi modal, jika pemilik aset menyumbangkan modal, kas pada debit, aset pada debit, modal pemilik pada kredit. Jika mitra kerja menyumbangkan modal, maka modal mitra kerja pada debit, kas pada kredit, aset pada kredit. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5, bagaimana cara menghindari atau meminimalisir adanya penyelewengan dana atau penyembunyian keuntungan yang dilakukan oleh pengelola dana? Adapun beberapa langkah yang dapat diambil yaitu yang pertama, ditetapkan struktur dan perjanjian musyarakah yang jelas dan terperinci. Yang kedua, terapkan mekanisme pelaporan yang transparan dan terperinci tentang keuangan dan kinerja musyarakah tersebut. Yang ketiga, lakukan audit independen secara berkala oleh pihak ketiga yang kompeten atau profesional. Yang keempat, bentuk tim pengawasan internal yang bertanggung jawab untuk memantau aktivitas keuangan musyarakah.
Yang kelima, ditetapkan kode etik dan kebijakan internal yang melarang penyelewengan dana atau penyembunyian keuntungan. Selanjutnya yang terakhir, melibatkan pihak eksternal seperti badan pengawas keuangan atau regulator syariah untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara periodik. Nah, pendidikan dan kesadaran. Tingkatkan pemahaman dan kesadaran investor tentang mekanisme musyarakah dan risiko yang terkait. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 6, yaitu bagaimana dampak adanya prinsip syariah dalam akuntansi musyarakah terhadap keberlanjutan dan transparansi bisnis. Ada beberapa dampaknya seperti keberlanjutan bisnis. Dalam akuntansi musyarakah ini mendorong adanya keterlibatan bersama antara pemilik modal dan pemilik usaha dalam mengelola dan mengembangkan bisnis ini. Dengan hal ini pun dapat memperkuat keberlanjutan bisnis karena terdapat kerjasama dan tanggung jawab yang sama dalam kedua belah pihak tersebut. Yang kedua ada transparansi. Ini pun mendorong adanya transparansi dalam akuntansi musyarakah. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab sosial. Dengan ini untuk mendorong adanya tanggung jawab bagi pemilik modal dan pemilik usaha. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu dari kelompok 7, bagaimana pengakuan pendapatan dan pembagian laba dilakukan dalam akuntansi musyarakah. Pengakuan pendapatan dalam musyarakah dapat berasal dari berbagai sumber, seperti penjualan barang atau jasa. Pendapatan harus dilakukan ketika telah terjadi transaksi yang menghasilkan pendapatan tersebut. Jumlah pendapatan yang diakui harus sesuai dengan perjanjian musyarakah. Adapun pencatatan jurnalnya yaitu debit kas, kredit pendapatan musyarakah pada sisi debit kredit. Kemudian untuk pembagian laba bersih yang dihasilkan setelah dikurangi dengan biaya beban dan pajak dibagi sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan. Bagian masing-masing pihak kemudian diakui sebagai pendapatan mereka. Adapun pencatatan jurnalnya yaitu debit modal musyarakah dan kredit pendapatan keuntungan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.